channel Empalme Studio dengan saya Niko. Dan di video kali ini kita kedatangan barang baru lagi nih. Ini adalah Web Splitter HDMI to USB 3.2 Video Capture Box Pro. Namanya agak ribet ya, anggap aja ini adalah video capture dari Web Splitter. Dan ini adalah varian yang tertingginya. Kira-kira gimana ya kualitasnya? Yuk langsung saja kita cek! Oke, mari kita langsung saja unboxing video capture dari Web Splitter ini. Jadi kita bukanya begini dan dia bisa ditarik ya. Nah, kotaknya saya pinggirin. Nah, pertama-tama mari kita lihat ininya dulu. Nah, ini adalah video capture-nya. Tuh, Web Splitter HDMI to USB 3.2 Gen 1 Video Capture Box Pro. Pada bagian depan cuma ada port headphone sama mikrofonnya. Terus sampingnya tidak ada apa-apa, kosong. Belakangnya tuh, sini terdapat port USB-C untuk yang ke komputer, HDMI input sama HDMI loop out. Oke, kita taruh dulu di sini. Oke, selanjutnya kita dapat bracket sama murnya ya. Nah, berikutnya kita juga dapat kabel USB-C ke USB-C. Oke, jadi ini aja di dalam paket pembelian video capture dari Web Splitter. Oke, selanjutnya kita langsung saja pasangkan video capture ini. Nah, karena kita diberikan kabel USB-C ke USB-C, mungkin kalau misalnya laptop teman-teman belum ada port USB-C-nya, teman-teman bisa menggunakan converter dari USB-C ke USB standar. Karena di laptop saya ini ada, jadi saya bisa langsung mencolokkannya. Jadi ini kita coba aja, kita colok ke PC. Oke, sudah terpasang dan teman-teman bisa lihat saya sudah mempersiapkan kamera. Ini adalah Sony A73 karena saya mau mengincar nanti resolusi 4K-nya. Tapi untuk sekarang mari kita coba tes dulu. Dan ini udah saya colokin dengan kabel HDMI Lindy ya. Yang andalan kita masukin ke HDMI input. Nah, oke. Karena semuanya sudah terpasang, langsung saja kita ke OBS. Nah, sekarang ini adalah tampilan OBS-nya. Langsung saja kita ke bagian source, tekan add source, terus pilih video capture device. Nah, di sini bisa kita tulis Sony A73. Kita tekan OK dan di sini untuk device-nya kita bisa pilih yang HDMI to USB 3.2 Gen 1 Video Capture Box Pro. Jadi namanya udah jelas ya. Ke sini dan harusnya gambarnya akan muncul. Tuh, kan? Hai. Oke, kita lihat di resolusinya custom. Nah, dia tuh bisa sampai resolusi 4K, guys. Tuh. Tapi karena ini kita settingnya masih Full HD, kita pakai Full HD dulu. Nah, muncul. Jadi kita bisa pilih yang use custom audio device, terus di bawahnya bisa pakai yang HDMI to USB 3.2 Gen 1 Video Capture Box Pro speaker. Oke, kita tekan. Oke, nah ini hasil gambarnya. Menurut teman-teman gimana kualitasnya? Oke, ini adalah untuk resolusi Full HD. Dan sekarang mari kita coba tes apakah benar-benar mampu untuk resolusi 4K-nya. Nah, di sini kita bisa atur di settingannya. Nah, di settingan kita pilih video. Oke, resolusi 4K itu kalau nggak salah 3840 kali 2160. Nah, ya kita pasang juga di sini 3840 kali 2160. Nah, selanjutnya di FPS Valus ini karena Sony A73 saya itu belum bisa sampai 50 atau 60 FPS di resolusi 4K, jadi di sini saya akan turunkan ke 29,97. Oke, kita klik apply. Oke. Nah, gimana hasilnya? Berarti bisa ya ini. Video capture dari Web Splitter ini bisa memberikan output ke OBS itu di resolusi 4K
30 fps atau 29,97 ya dari Sony A73. Nah, ini dia adalah kualitas perekaman video apabila direkam di OBS dari kamera Sony A73 yang disetting di resolusi 4K 29,97 fps dikirimkan ke PC melalui video capture dari web splitter. Gimana kualitasnya? Dan untuk motionnya gimana? Apakah saya ada patah-patah? Ya, kita coba kalau misalnya saya gerakin seperti ini. Lancar ya? Oke. Untuk audio sini tidak saya utak-atik karena ini langsung dari audio internalnya Sony A73. Nah, karena sudah terbukti ya kalau video capture web splitter ini bisa mengirimkan resolusi 4K dari kamera ke OBS. Dan berikutnya kita akan coba bandingkan dengan video capture Camlink 4K karena ini adalah video capture yang bisa mengeluarkan output juga melalui USB di resolusi 4K 30 fps juga. Jadi yuk mari kita coba cek perbandingannya. Nah, ini dia hasil perbandingan antara video capture yang menggunakan web splitter dengan yang Camlink 4K. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak mana yang web splitter sama mana yang Camlink 4K? Tuh. Kalau yang sebelah sini, ini adalah yang web splitter, sedangkan yang di sebelah sana itu adalah Camlink 4K. Tuh, bisa kelihatan nggak perbedaannya? Kalau misalnya teman-teman perhatikan, coba lihat di bagian baju saya, warna hitamnya itu kalau misalnya saya lihat di monitor lebih akurat yang web splitter daripada yang Camlink 4K. Entah kenapa yang Camlink 4K itu kalau misalnya saya lihat dia itu kontrasnya agak sedikit turun, kayak gitu. Kalau misalnya dibandingin ya, sedangkan untuk skin tone, nih wajah saya, kalau misalnya saya ngaca ya, itu lebih akurat yang web splitter. Kurang lebih kayak gitu. Soalnya warnanya nih akurat banget ya. Saya agak sedikit keringetan di sini. Dan ini bisa kelihatan kalau wajah saya tuh skin tone-nya lebih kelihatan lah kayak gitu. Sedangkan kalau yang Camlink 4K, dia itu entah kenapa skin tone saya agak sedikit kebiruan. Kayak gitu. Ini pribadi saya sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman seleranya warna kayak Camlink 4K ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, sorry banget ini saya pindah lokasi soalnya ternyata pas saya coba yang di laptop di rumah itu dia tidak kuat merecording dua sinyal yang keluar resolusi 4K-nya kayak gitu. Jadi yang satu ada glitch hijau gitu. Jadi saya lakukan di sini supaya saya bisa memberikan kepada kalian informasi yang akurat tentang perbedaan kualitas antara web splitter dengan Camlink 4K. Kayak gitu. Kalau tadi perbandingannya kurang jelas, mungkin pada saat capture game, teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah game Genshin Impact saat membuka menu karakternya. Yang teman-teman lihat sekarang adalah capturean dari Camlink 4K. Gimana kualitasnya? Dan sekarang, mari kita switch ke web splitter. Nah, gimana? Terlihat kan perbedaannya? Sekarang mari kita coba side by side. Bisa dilihat ya, kalau hasil video yang ditangkap dari video capture web splitter itu gambarnya lebih jernih dibandingkan dengan tangkapannya Camlink 4K. Di Camlink 4K itu kelihatannya kayak ada tambahan layer atau lapisan embun yang jadi warna gambarnya kelihatan sedikit pucat. Sedangkan untuk motionnya sih dua-duanya sudah berjalan dengan baik ya, soalnya tidak ada yang patah-patah atau stuttering. Kedua gambar ini ditangkap oleh masing-masing video capture dengan resolusi di 4K 30 fps. Oke, gimana? Yaudah, kita kembali ke studio yang di rumah. Nah, itu dia tadi hasil review dari video capture web splitter ini. Gimana menurut teman-teman? Nanti tulis ya pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kalau tertarik dengan produk ini, link pembeliannya juga saya sudah taruh di kolom deskripsi di bawah. Hanya pastikan PC teman-teman itu memiliki port USB-C jika ingin dihubungkan dengan video capture ini. Kenapa? Karena waktu saya coba di PC yang tidak punya port USB-C, itu kan saya menggunakan kabel yang di-convert ke USB standar, kabel USB-C-nya. Dan itu pas saya coba cek di OBS, itu resolusinya nggak muncul yang settingan tertinggi. Jadi dia cuma mentok di resolusi HD. Itu sih quirk-nya dari video capture ini. Tapi selain itu, kualitas gambarnya bagus banget. Dan ini karena dari merek web splitter, daya tahannya akan sangat tinggi.
melihat produk lainnya yang mampu bisa bertahan yang 40 jam sebelumnya. Seperti itu. Oke deh, mungkin itu dulu hal-hal yang bisa saya share kepada teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.